Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dalam kegiatan pembelajaran di rumah, pelajaran tematik, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dengan judul Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada halaman 60, di situ terdapat seorang anak bernama Siti. Dia berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Daerahnya itu memiliki ragam keunikan. Tahukah kalian apa saja keunikan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat sebuah tugu Yogyakarta, yang menjadi salah satu ikon daripada wisata di Yogyakarta. Keunikan yang selanjutnya yaitu ada Candi Prambanan. Lalu yang ketiga, ada upacara adat Grebek Maulud. Biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan Maulud atau bulan Maulid Nabi untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya peringatannya itu dimulai dari sejak 1 bulan sebelum acara, sudah mulai memperingati. Yang selanjutnya adalah transportasi andong atau delman. Di sana jadi banyak transportasi andong. Kalau di sini banyak angkot, kalau di sana tidak ada angkot, adanya andong. Ya. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan sendiri terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Cerita tersebut berjudul Roro Jonggrang. Selanjutnya dalam kegiatan Ayo Membaca. Bacalah cerita teks pada halaman 62 dengan judul Roro Jonggrang. Nah, setelah kalian selesai membaca, ayo berlatih. Kita akan mengulang pelajaran sebelumnya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ayo diingat-ingat lagi. Yang kedua, sebutkan tokoh utama dalam cerita teks yang berjudul Roro Jonggrang. Siapa sih tokoh utamanya dalam cerita yang barusan kalian baca? Yang nomor 3, sebutkan tokoh tambahan dalam teks berjudul Roro Jonggrang. Siapa tokoh tambahannya dalam cerita yang berjudul Roro Jonggrang? Tuliskan jawabannya di buku tulis seperti biasa. Yang selanjutnya adalah tentang pengaruh gaya. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat 2 orang petugas kebersihan sedang mendorong dan menarik roda sampah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Nih, ingat-ingat, gaya adalah berupa tarikan dan dorongan. Jadi intinya gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan. Perhatikan gambar tersebut. Ada yang menarik roda, ada yang mendorong roda. Berarti mereka berdua telah melakukan sebuah gaya. Yang selanjutnya, apa pengaruh gaya yang dilakukan petugas kebersihan pada gambar di samping terhadap gerobak itu? Nah, jadi pengaruh gayanya apa sih terhadap gerobak? Jawabannya adalah gerobak bergerak karena adanya tarikan atau dorongan yang dilakukan petugas kebersihan. Kira-kira ada tarikan nggak di situ? Ada. Lihat di petugas yang paling depan. Lalu ada dorongan nggak dengan gerobak itu? Ada juga. Lihat di gambar petugas yang ada di belakang gerobak. Dia itu sedang mendorong gerobaknya.
Lalu selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Percobaan pertama, menendang dan menghentikan bola. Kalian pernah bermain bola? Nah, lakukan kegiatan berikut ini. Siapkan sebuah bola sepak. Yang kedua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu atau yang ada di rumah, bisa bersama kakakmu atau ibumu atau ayahmu dan keluarga yang lainnya bisa. Lalu letakkanlah bola di lantai. Kemudian tendang bola ke arah pasanganmu itu. Lalu yang terakhir, mintalah temanmu menghentikan gerakan bola tersebut. Laporkan hasil percobaan yang pertama yang barusan. Yang dilaporkan adalah yang pertama, apa yang terjadi pada bola yang ditendang. Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan. Yang ketiga, apa kesimpulannya? Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi titik-titik. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi titik-titik. Silahkan tuliskan laporan hasil percobaanmu di buku tulis, seperti contoh yang ada pada layar berikut ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ingat-ingat, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pada materi yang selanjutnya, pembelajaran 2, kita akan belajar tentang tarian tradisional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang terbesar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali, diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis, seperti pada contoh gambar di atas. Ada yang tahu itu tari apa? Ya, pada gambar ini adalah tari pendet, berasal dari Bali. Yang selanjutnya, macam-macam tarian daerah. Yang pertama, ada tari kecak yang berasal dari Bali. Yang kedua, ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, ada tari kipas rumpun yang berasal dari Sumatera Selatan. Dan yang keempat, ada tari golek yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kebudayaan setiap daerah tidak hanya dari tarian saja, tapi juga terdapat sebuah cerita-cerita rakyat. Mari kita membaca cerita rakyat yang berjudul Terjadinya Selat Bali pada halaman 76. Silakan dibaca dan diperhatikan. Setelah kalian membaca, seperti biasa, kegiatan kalian membaca ini tolong didokumentasikan. Jadi, kegiatan kalian membaca tolong difotokan. Ya, tolong difotokan seperti yang sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang peristiwa gerak benda. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, Dayu mengayuh sepedanya dengan lambat. Kemudian, tidak lama kemudian, Dayu mengayuh sepedanya dengan cepat. Artinya bahwa semakin cepat Dayu mengayuh sepeda, maka semakin besar gaya yang ditimbulkan. Nah, jadi semakin kita sering ngegoes atau
semakin kita cepat menggoyah sepeda itu, maka sepeda itu akan berjalan atau akan melaju dengan semakin cepat pula. Jadi gaya goes yang ditimbulkan dari sepeda itu akan semakin besar. Beda dengan ketika Dayu mengayuh sepedanya dengan lambat. Gaya yang ditimbulkan itu kecil atau sedikit. Nah, pada kesimpulannya adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ulangi. Jadi kesimpulannya adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Peristiwa gerakan benda. Nah, perhatikan. Sama gambarnya seperti yang di atas. Dayu sedang mengayuh sepeda. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya mengayuh mengakibatkan sepeda menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. Dan yang terakhir, gaya juga mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pada kesimpulannya, ingat. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Silakan ditulis di buku tulisnya. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung menghubungi saya. Terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.